Pajak itu sasaran antara, bukan sasaran sebenarnya. Sasaran utamanya itu bagaimana mengacaukan pemerintahan Prabowo Gibran. Apa yang sudah ditampilkan di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya itu sudah jelas apa yang kita lihat. Itu ada foto yang katanya Pak Jumiamto bukan Pak Jokowi? Itu kan biasa, ini namanya ada afiliasi dari partai tertentu. Masa dia membiayai untuk masuk ke jurang? Ya nggak? Di mana akal pemikiran? Partai kan dia sudah memperhitungkan semua konsekuensinya itu. Nanti kalau gua masuk, tabungan gua masih nambah nggak? Dulu juga Pak Jokowi pernah cerita waktu beberapa bulan yang lalu lah. Mungkin 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Kalau mereka minta maaf itu, nggak ada masalah seperti itu. Tidak ada kata mundur, itu memang masuk ke arena publik udah. Pengadilan. To the point aja. Halo Sobat Sindo, isu ijazah Presiden Jokowi itu ibarat zombie dalam politik Indonesia. Sudah berkali-kali diklarifikasi, tapi terus bangkit kembali. Apakah ini murni mencari kebenaran, ataukah sekadar manuver yang punya kepentingan? Kita to the point aja. Langsung berbincang dengan Ketua Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan. Bang Andi, terima kasih telah hadir di To The Point aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mas. Sebelumnya saya mau tanya, nih Jokman apa lagi nih? Jokman. Nah, kalau Joman dulu terkenal dengan Jokowi Mania. Oh. Kalau Jokman ini ada sesuatu yang baru. Apa nih Bang? Jokowi's man. Wis, Jokowisman. Jokowisman. Ini Bang Andi Azwan ini sering kita lihat wajahnya di YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, X, dan juga di TV. Ampun deh. Bang, Banyak banget. banyak orang nanya, ini Bang Andi Azwan nih daya tahannya luar biasa loh Bang. Alhamdulillah. Apa yang membuat Abang begitu kuat bertahan ngomongin ijazah? Kita aja udah dengerin ngomong 10 menit udah capek banget Bang. Iya, Mas Gaib, Mas Ika. Kita ini kalau melihat ini, saya melalui mengikuti ini udah setahun ini. Pertarungan mengenai ijazah ini. Setahun. Setahun. Ya. Jadi apa sih itunya ya? Ini merupakan suatu passion juga. Dan juga buat saya ini membela suatu kebenaran ya adalah sesuatu yang kehormatan yang besar buat saya. Biar bagaimanapun kita harus memberikan suatu berita yang benar, bukan suatu berita yang merupakan pembenaran. Dan ini kita harus melawan suatu kezaliman dibalut dari kata-kata pembenaran oleh mereka itu. Karena buat saya ini adalah sirina pace. Apa tuh Bang? Sirina pace itu, siri itu adalah harga diri. Harga diri merupakan suatu kehormatan buat kami membela kebenaran, melawan kezaliman sampai tetes darah penghabisan. Itu istilah orang Bugis ya Bang? Ya, istilah orang Bugis. Itu kalau ada orang Bugis udah ngomong begitu berarti artinya apa Bang? Ya artinya kita ibaratnya sekali layar terkembang, pantan surut kembali. Artinya Abang juga tidak takut dengan dilaporkan oleh Roy Suryo CS. Akhir-akhir ini kan Abang juga dilaporkan. Dan Ya. sebelumnya juga ada pelaporan Ya. juga kan untuk Abang? Ya alhamdulillah gitu kan, dilaporkan gitu ya satu kita ambil hikmahnya, satu jadi terkenal akhirnya. Ya kita hadapi lah ya, tapi kalau kita melihat apa yang dilaporkan itu ya not make sense lah buat saya gitu. Ya. Karena bukan legal standingnya jelas nggak ada. Apa yang mau dilaporkan itu? Karena yang dilaporkan itu adalah scan ijazah, menurut dia itu palsu. Keyakinan saya itu asli. Dan ternyata kan betul. Dan Abang juga dalam Identik. laporannya Undang-Undang ITE kan? Iya. Ya. Kalau pasal 32, 35 itu kan delik aduan. Yang merasa yang memegang, yang mempunyai jasa itulah yang melaporkan, bukan orang lain seharusnya. Abang kan orang Bugis ya, berarti Ya. Makassar ya? Ya. Ya. Pak Jokowi orang Jawa. Solo, Ya. Jawa. Abang sebenarnya punya hubungan apa sih Bang? Saya Sampai sebegitunya membela. Saya 2012 sudah dengan beliau ya waktu gubernur. Ada sosok yang menarik terhadap Pak Jokowi ini. Beliau itu bukan seorang elit, bukan seorang militer, tapi seorang proletar yang lahir betul-betul dari rahim rakyat. Rakyat kebanyakan nih.
ya kan? Tapi mempunyai visi dan mempunyai rasa empati yang tinggi untuk membangun negeri ini. Kalau kita melihat bagaimana infrastruktur sebelum zaman Pak Jokowi, sebagai contoh, pembangunan dia kan Indonesia sentris. Ya. Ya. Artinya betul-betul dia melihat secara keseluruhan bukan dari satu sisi saja, katakanlah Jawa misalnya. Contohnya Papua misalnya. Apakah ada presiden terdahulu yang berani ya mengambil keputusan harga di Jawa untuk BBM itu sama dengan di Papua? Harga semen sama dengan Papua? Tidak ada sama sekali. Apa sih akar permasalahannya? Karena biaya transportasi yang sangat tinggi. Ketika infrastruktur jalan itu dibangun, ternyata bisa kok, ya. Pertamina harganya sama dengan di Jawa. Itu salah satu saja. Kita lihat juga di NTT. Sebelumnya apakah ada embung-embung yang bisa menampung tak ada hujan misalnya? Mengairi sawah-sawah yang sifatnya tak ada hujan misalnya. Selalu daerah minus. Sampai ada istilah NTT itu nanti Tuhan tolong artinya. Kan nggak make sense untuk itu kalau kita bicara tentang Indonesia as whole, gitu loh. Nah sekarang apa yang dirasakan oleh mereka? Banyak sekali kemajuan-kemajuan itu. Berarti Bang Ike, Pak Andi ini meyakini ijazah Pak Jokowi ini apakah karena mendukung Pak Jokowi atau memang yakin bahwa ijazah ini memang asli? Ya yakin ijazahnya asli Mas Gaib. Coba pertama, yang mengeluarkan ijazah asli itu kan institusinya siapa? UGM. Dan dia sudah mengatakan itu asli. Teman-teman yang waktu mereka berkuliah, katanya saat tinggal ada 70-an orang. Ada semua orang-orangnya. Ya. Coba. Ketua angkatannya Mas Toha Iskandar, itu pun sudah mengatakan berkali. Tadi saya juga barusan podcast sama beliau. Dia mengatakan itu. Ya. Coba. Apalagi yang mau didustakan untuk itu. Kemudian, puslapor. Ya kan? Karena ribut-ribut masalah itu, Pak Jokowi udah kasih aja tuh ijazah untuk dicek. Identik. Karena ada ijazah pembanding dari teman-teman Pak Jokowi yang seangkatan gitu. Oke. Apakah mereka mempunyai, ya katakanlah teroris ini, Tiva Roy dan Rismon ini, ijazah itu? Nggak punya mereka. Saya Abang sendiri pernah melihat ijazahnya? Kenapa? Ijazahnya Pak Jokowi itu? Kalau saya bilang, kalau yang saya lihat pasti orang pasti, nggak percaya kan gitu. Lebih baik apa yang sudah ditampilkan di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya itu sudah jelas apa yang kita lihat. Itu ada foto yang katanya Pak Jumiamto bukan Pak Jokowi? Itu kan biasa. Ini namanya ada afiliasi dari partai tertentu. Artinya Pak Jokowi pernah mengatakan ada orang besar di balik isu ini mengarah ke sana dong jadinya. Ya kita kan bisa, Pak Jokowi juga ya masyarakat bisa menilai lah seperti apa gitu kan. Alur-alurnya kan itu sudah jelas. Ya kita nggak mungkin lah kita harus, ini kan politik. Membuka si A, si B, enggak. Ya kan? Tapi itu kan sudah jelas. Ibaratnya ya kita dalam satu ruangan ada yang buang gas, saling tuduh-tuduh nantinya. Tapi ya. Orang besar ini berarti yang namanya orang besar. Berarti kan orang terkenal. Ini kayak Mas Ika ini kan orang besar. Orang besar. Badannya besar Mas Ika. Artinya bedanya dengan saya, kalau orang besar itu karena mampu memaintain isu ini setahun, Bang Andi Azwan sudah bertarung selama setahun untuk membela ini, artinya bedanya dengan saya, orang besar itu punya duit, saya tidak. Itu pembedanya. Ini belum tidak ini. Jangan bilang tidak, belum. Berarti Bang Andi ataupun dan kawan-kawan ataupun Pak Jokowi juga meyakini bahwa isu ijazah ini bisa bertahan sangat lama dan daya tahannya itu luar biasa. Itu karena memang ada bohir di balik ini semua. Ya, saya tidak bisa menuduh ada bohir atau apa ya. Tapi yang jelas dari perjalanannya itu kan sangat luar biasa. Ini kan luar biasa, mesti ya apakah mereka bekerja atau apa kan. Ini kan tentu juga dapur harus dipikirkan juga. Benar nggak? Iya dong. Ada sih pertanyaan-pertanyaan kan gitu. Warawiri ini ngomong ini terjadi apa namanya konferensi hampir setiap hari kayak begitu kan. Kan orang juga pasti akan suatu ada pertanyaan besar untuk itu. Kerjaannya apa gitu sebenarnya? Nah iya kan.
Pasti kan banyak seperti itu. Nggak mungkin lah kalau gitu. Nah, kalau dari kubu lawan selalu membandingkan ijazah dengan menggunakan teknologi. Iya. Kemudian abang sendiri juga meyakini ijazah itu ada. Nggak perlu harus mengatakan tidak. Ya. Nah, apakah abang juga melihat pembanding-pembanding yang ada beredar itu bisa Saya punya. dilakukan? Saya punya ijazah, sebetulnya ada beberapa ijazah pembanding, saya ada beberapa biji ya. Ya. Ini teman-teman Ini bisa ada 3. dilihatin ya. Ini Mas Andi Pramara, ini apa namanya? Ya, Andi Pramara. Ini dia langsung pegang sendiri. Ya. Ya, ijazahnya. Ijazahnya, nanti coba ijazahnya Pak Jokowi bisa saya lihat, kasih tahu juga. Lengkap ya. Iya, sebentar ya, saya buka dulu. Ya, ini Karena kita harus mengeluarkan ini juga, apa namanya, ijazah pembanding itu, yang dikatakan dengan Idian Sandi ya. Ya. Sama berarti nggak? yang kiri Pak Jokowi, yang kanan Pak Andi. Pak Andi. Ini teman sekelasnya Pak Jokowi ya? Sama. 80, 85. Ada sama-sama ada cap merahnya, kemudian stempel warna biru, kemudian ada nama rektornya juga sama. Meterannya hijau. Materainya warna hijau. Itu yang hijau ya, materai itu hijau ya. Oke. Nanti Itu- saya jelaskan ya. Ya. Ini baru satu nih ya. Ya. Boleh Oke. Bang saya lihat Bang, Boleh, boleh. yang Pak Andi. Ya. Ini ada lagi. Ya, sama nggak? Oke, materai sama, nama rektor juga sama. Kasat mata memang kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Berarti yang ijazah Pak Jokowi itu fotonya yang dibilang Pak Jumiamto itu ya? Padahal itu Ya. Pak Jokowi beneran ya? Jokowi bener. Dulmanto. Dulmanto, ya, sorry. sorry, Jumatno. Jumatno. Nanti saya akan jelaskan juga Ya. Dulmatno ini. Oke, sip. Ya. Nih. Sama nggak? Ya kan? Oke, ya. Ya. Saya rasa yang ini udah cukup loh. Saya melihat agak berbedanya mungkin di logo Universitas Gajah Mada yang berada di tengah. Oh, yang di Di tengah. Pak Oke, ini Jokowi saya agak jelaskan gelap, ya. sementara sama pas fotonya yang Pak Jokowi menggunakan jam, jadi kan- terkesan agak gelap gitu. Ya, jadi kan begini. Ya, ini kan masalah resolusi. Oke, Ya. Sebelum 1993, ini disclaimer dulu, saya bukannya sok tahu atau apa, tapi saya selalu berkomunikasi dengan keluarga alumni Gajah Mada Bela UGM. ya, Mereka memberikan saya banyak informasi dan menjelaskan, katakan kayak misalnya logo dari Universitas Gajah Mada, yang itu kan diarsir ya, kalau kita lihat itu kan betul, terang sekali, tegas. terang sekali. Sebelum 1993 itu memang tidak ada hal yang baku. Nggak standar ya? Ya, nggak standar. Ya. Dan rata-rata itu segi 5. Coba bisa lihat segi 5. Betul, segi 5. Segi 5 kan? Ya. Sekarang itu bulat. Setelah 1993 waktu rektornya Pak Profesor Ratnan. Ya, sekarang bulat. Bulat. Ya. Dan betul. tidak ada arsiran-arsiran. Betul. Clean, lebih clear. Ya. Gitu. Kalau ini kan seperti ada Arsiran. gambar arsiran bunga, atau Bunga ya. apa betul. ya? Ya, lambang itu. Itu yang saya dapat dari Kagama Bela UGM. Untuk menjelaskan itu. Jadi standarisasinya setelah 1993. Ya. Ya, jadi sebelumnya itu ada segi 5. Ya, orang bilang ada begini-begini, itu saya nggak tahu untuk itu, karena itu informasi yang saya terima. Betul. Ya, Ya. karena saya bukan orang UGM, kan begitu. Tapi wajib saya informasikan kepada masyarakat agar tidak ada lagi disinformasi untuk itu, Ya. ya kan? Nah, jadi apapun itu kata orang, ya kita lihat saja, kita harus percaya sama siapa? Ya institusi yang mengeluarkan, ya itu UGM dong. Ya, itu masalahnya sebetulnya, tidak ada kepercayaan padahal mereka itu adalah alumni UGM. Ya, coba deh. Oke. Memang kalau dilihat dari ketika saya bandingin ini memang hampir semuanya sama sih. Iya. Rektornya, tanda tangan. Capnya. Ini tahun 85 ya. Ya, Memang tahun 85 itu ijazah itu banyak yang berbeda-beda sih memang. ya, itu masa transisi 85 itu. Saya dapat informasi juga dari ketua angkatan ya, alumni UGM itu. Dia mengatakan tahun 1978 itu sarjana muda itu ke atas ya, itu sudah tidak ada. Di bawah 78 itu masih Ada ada sarjana muda. Jadi 2 ijazah kan. Istilah saja. Ini kan dimainkan oleh Rismond ini, harus ada sarjana mudanya. Padahal peraturannya, ini menurut dari Mas Toha Iskandar sebagai ketua alumni, ketua angkatan, itu sebelum 78 iya.
Setelah 78 ke atas, itu tidak ada lagi ijazah sarjana muda. Hanya SKS-nya 142. Ya. Ya. Menjadi sarjana penuh itu 160 gitu. Itu langsung lanjut gitu loh. Karena yang dikejar oleh mereka itu sarjana muda gitu loh. Ya. Dan yang sekarang dia lihat itu adalah fotokopi dari Bareskrim. Ya. Kemudian disamakan dia punya Pak Jokowi kan? Jokowi. Fotokopi Bareskrim itu bukan dari Pak Jokowi. Fotokopi ini adalah Dumas yang dilakukan oleh tim TPUA, Egy Sujana CS. Tolong diperiksa, ini palsu. Oke. Gitu loh. Bukan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi ngasih yang asli Ke Bareskrim. ke Bareskrim. Untuk diuji lapor. Untuk diuji lapor dengan ijazah pembanding dari teman-teman Pak Jokowi juga. Uji kertas, ya, uji tinta, dan sebagainya. Oke, ini sebenarnya kan Pak Jokowi pakai kacamata nih di foto ini. Ada yang bilang ijazah masa pakai kacamata. Tapi saya Ya. lihat Wiryono pakai kacamata Nah, juga iya. ini. Gitu. Coba. Iya. Nah, kemudian ada yang jadi penasaran juga, orang membandingkan. Oke, ijazahnya ada. Tapi kenapa title-nya beda-beda? Ada pada saat Presiden Insinyur Joko Widodo. Kemudian ada yang menyebutkan Dr. Andes Joko Nah, Widodo. kita mau nanyakan mereka. Itu case Ya. ketika itu ada kunjungan, kalau nggak salah ke Sritek, waktu dia wali kota. Ya, oke. Kemudian ada salah kutip, tulisannya Dr. Andes di situ. Pak Jokowi ini kan bukan tipe orang yang, oh lo harus ganti harus ini, enggak kan dia modelnya. Diam-diam aja atau apa, enggak, mungkin nggak penting atau apa. Kan begitu. Ya kan? Kita fokus aja, pertama waktu dia melamar, katakanlah mencalonkan diri itu kan pakai jasa yang mana? Jasa yang itu. Ini terbantahkan semua. Ya kan? Fokus kita dari situ saja. Di mana dikatakan bahwa itu Dr. Andes. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu sesuatu yang dibuat-buat. Bang, kan ada sidang Komisi Informasi Publik ya. Di beberapa sidang itu beberapa lembaga KPUD Solo, KPU Pusat itu KPUD Solo misalkan sudah menghanguskan atau sudah membakar dokumen yang menjadi persyaratan. Ya, itu kan sudah diralat oleh KPUD. Enggak. Yang halnya itu enggak, yang katanya undangan atau apa aja. Tapi kalau yang penting ini enggak ada kok mereka. Buktinya apa? Orang mereka mendapat kopinya kok yang dilegalisir. Terbantahkan kan semua. Ya itulah framing-framing yang dibuat untuk membuat suatu berita yang sehingga ya atau namanya membingungkan masyarakat. Biar masyarakat berpihak kepada mereka. Sedikit-sedikit itu terbantahkan semua. Bang Andi kapan terakhir ketemu Pak Jokowi, Bang? Sebulan yang lalu. Apa yang disampaikan Pak Jokowi, Bang? Ya banyak, kita diskusi, kalau dia itu nggak perlu diskusi ijazah atau apa. Tapi Pak Jokowi pengen nggak sih ini segera selesai, Bang? Aduh, kalau kita bilang Pak Jokowi itu ingin sekali ini segera selesai. Makanya Pak Jokowi itu nggak mau intervensi, nggak ada intervensi sama sekali. Serius aku bilang. Karena akan menjadi presiden buruk. Bayangkan ya, ini bukan hal yang baru loh. Sejak waktu zaman si Bambang Tri Suginur itu tahun berapa itu? 2014. Ya, apa dia menjadi presiden loh? Ya. Dia intervensi nggak? Enggak. Apakah dia mengadukan? Nggak ada. Dia mengadukan nih setelah dia jadi warga negara, masyarakat biasa, bukan sebagai presiden loh. Ada nggak presiden yang mengadukan rakyatnya? Aku nanya nih, masih Ada. ada kan? Ada. Ah, iya sudah. Gak usah kita sebut lah. Nggak usah disebut. Pokoknya sebelum Pak Jokowi lah ya. Bang, apa sih sebenarnya motivasi kalau memang ada orang besar ya yang bukan menunggangi atau yang membuat ini menjadi heboh gitu. Apa sih motivasinya? Kan Pak Jokowi udah gak jadi presiden. Menurut abang ya? Akhirnya isu ini menjadi abadi loh, Bang. Iya. Ini kura-kura dalam perahu nih. Jadi gini, Pak Jokowi itu sasaran antara, bukan sasaran sebenarnya. Sasaran utamanya itu bagaimana mengacaukan
pemerintahan Prabowo Gibran. Ngeri ini. Wah, Serius banget ya berarti. serius ya? nih Nah, maka berarti. aku bilang serius ini. Karena sasaran utamanya itu memakzulkan Gibran. Ada yang sudah genit-genit, udah nggak sabar. Ya gitu aja aku bilang. Makanya eskalasi ini kan agak meningkat kan. Berarti Gibran yang dimajulkan, berarti ada yang sudah disiapkan gitu ya? Mungkin ya ada yang katakanlah quote-unquote itu sudah ada yang disiapkan untuk menggantikan beliau. Gitu loh. Makanya segala cara kan. Ya, betul. Coba Gibran punya sekolah pun aduh ampun saya bilang. Ya saya turun itu kan, saya juga pelajari juga semua kan. Sistem pendidikan di Singapura ya saya pelajari juga. Sistem pendidikan yang di UTS Insert saya pelajari juga. Ya saya patahkan juga. Kan tiba-tiba muncul yang namanya Subhan Palal itu. Ya kemarin sudah kalah tuh. Oke. Yang diminta 125 triliun. Tapi isu ijazah Gibran nggak naik ya Bang? Berhenti ya gitu ya? Ya bukannya berhenti, gitu kan mereka tetap mencari celah-celah terus gitu, alasan-alasan terus. Mencari pembenaran. maksud apa? Pembenaran terus. Cuma kan ini kan mereka agak terhenti nih, karena kena cekal kan, nggak boleh keluar negeri kan. Kan dia kan punya rencana nih, dari Australia dia mau ke, dari sini mau ke Singapura tuh, mau ngecek semua, gitu loh. Jadi memang sudah mempunyai rencana-rencana busuk itu. Kan dia mengatakan gini, ijazah Pak Jokowi sudah selesai karena sudah ada buku. Kan begitu. Itu ke Nah aku ceritain dulu deh. Ya. Nah, penting ini, penting. Kalau ini. kita Kalau lihat- Bang Andi udah ngangkat Ah. meja, ini berarti Kakinya penting Udah ya, gua Bang? dingin aja jadi gua begini. Kan kalau di talk show itu kan, biasanya Bang Andi berdiri kan. Berdiri. Berarti udah serius. Oh, itu serius. Kalau lagi duduk udah begini, itu Enggak, gua kedinginan aja deh. Jadi Gimana? gini, Lanjut. sebetulnya deliknya itu dari bulan Januari hitung ke April. Ya. Januari tahun 2025. 2025 ke April. Kan 30 April Pak Jokowi melaporkan. Disitulah banyak sekali berita fitnah hoax adili Jokowi, gantung Jokowi di situ. Ya, bukan dari April ke depan nih. Dari situ. Startnya April tuh ya. Ya, startnya dari Januari ke April itu diadukan itu. Ya istilahnya, ya sebagai warga negara bagaimana sih kalau di downgrade terus keluarga diinin terus padahal beliau ini sudah selesai, sudah step down dan juga masyarakat juga sampai sekarang kan banyak datang ke rumah beliau mencintai beliau kan. Ya. Kenapa diginiin gitu? Oke. Sampai situ kemungkinan nih kaget mereka nih diaduin kayak gini. Padahal kan mereka sudah pernah tuh. Itu jejak digital nggak bohong lah. Dia mengatakan, ini si Roy Surya nih, adukan saya kalau berani kan begitu. Ada tuh jejak digital. Nah, setelah diadukan, bikin strategi mereka. Yuk kita bikin buku sebagai ilmuwan. Tuh. Bikinlah Jokowi White Paper itu kan. Cepat Ya. kok dikebut kan. Agustus dia launching itu. Ya. Kemudian Ya, terbit buku kedua. Wah, dia bilang 700 halaman. Ya, kalau pakai chat GPT sih gampang aja. Ya kan? Kan begitu. Isinya apa juga? Apakah sesuai dengan kaidah dari ilmiah? Karena untuk mengaku risetnya ilmuwan. atau apa? Karena ilmuwan? Tidak ada. Di mana tidak adanya? Apakah mereka mempunyai sertifikasi keahlian sebagai seorang ahli digital forensik yang diakui oleh nasional maupun internasional? Nol. Ada bukti itu? BNSP nggak pernah terbitkan. Apakah dia masuk di digital asosiasi digital forensik? Nggak ada. Malah dia yang menjelek-jelekan asosiasi digital forensik itu. Kemudian Roy Suryo mempunyai nggak sertifikat sebagai ahli telematika? Dari BNSP? Nol. Di mana katakan ilmuwan itu? Kalau kita bicara telematika, kemarin dia tampilkan, oh, ini saya punya SK dari kementerian. Kementerian kapan itu? Ya kalau misalnya waktu zamannya Pak SBY dia jadi menteri, dia dapat itu bisa saja. Apakah sekolah telematikanya itu adalah hanya diakui oleh media? Kan banyak dibilang profesor tapi bukan profesor kan? Ya. Karena orang ngomongnya profesor ya dia profesor juga. Nih misalnya Mas Gaib, wah profesor Gaib. Saya Alam, Profesor Alam Gaib. Kan begitu. Akhirnya
cap terus kan profesor terus. Kan bisa seperti itu. Ini logikanya loh kita bicara. Yang terpenting adalah bahwasanya ini ada pengakuan secara nasional maupun internasional sebagai sertifikasi keahlian yang dia punya untuk sebagai ilmuwan bidang tertentu. Itu mengaku sebagai ilmuwan untuk membuat buku tuh tujuannya apa, Bang? Ya tujuannya kan kembali lagi bahwa ini kita melakukannya bukan sebagai bentuk dari penghinaan secara personal. Oh, jadi dalam kajian akademik gitu Kajian ya? akademik. Kan dia mau Sehingga artinya terlepas dari tuntutan. Melakukan itu. Tidak mungkin Polda Metro Jaya ketika Kombes Budi mengatakan bahwa hasil dari buku itu mereka itu hanya klaim mereka. Mereka bukan seorang ilmuwan kan itu. Kan ada itunya. Hasil dari gelar perkara khusus itu. Menurut Bang Adi, Roy Suryo CS ini akan bisa bebas atau dia akan... Kalau saya melihat dari pasal-pasal berlapis ya, kalau nggak salah berapa? 310, 311, 27, 323, ada 4 atau 5 tuh pasal yang dari Pak Jokowi sendiri. Belum dari pelapor yang lain gitu. Itu udah 12 tahunan tuh. Itu mestinya 5 tahun itu harus ditahan. Ini special case bener ini. Dan kenapa tidak ditahan itu, Bang? Saya kurang tahu itu adalah hak dari prerogatifnya penyidik. Ya kan? Itu adalah kita hormatilah semuanya apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dan juga kita menghormati betul apa yang dilakukan Polda Metro Jaya, begitu hati-hati ya. Selama ini covernya tuh seimbang gitu. Ya baik tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka maupun dari pihak Pak Jokowi sendiri. Pelapor. Ya, betul-betul juga dan juga kemudian yang namanya barang bukti sampai 700 barang bukti. Kemudian ada 130 saksi, 22 saksi ahli. Ini sangat luar biasa. Dengan kehati-hatian itu akhirnya polisi tampaknya juga tidak agak hati-hati juga menerima pengajuan mereka untuk gelar perkara khusus dan menguji di laboratorium forensik independen. Jadi begini, kalau gelar perkara khusus itu memang ada di Perkap, peraturan Kapolri ya. Itu ada, Ya. di KUHP juga ada. Nah memang itu adalah hak dari Polda untuk menentukan lanjut gelar perkara khusus atau tidak, ya kan? Dan ini kan diakomodir, diterima, ya permintaan itu. Walaupun saya waktu di Rakyat Bersuara kemarin rupanya Tifa itu nggak setuju ada gelar perkara khusus, ya kan? Ya lucu juga buat saya karena dia mengatakan itu gitu. Ya, jadi di situ itu semua keinginan mereka sudah dipenuhi oleh Polda Metro Jaya, ya sampai terjadi perdebatan itu akhirnya dikeluarkan namanya ijazah asli Pak Jokowi. Ya, tengah malam katanya. Nah, ada 2 session. Saya memang pada saat itu ya saya agak waktu itu memang saya keluar juga. Itu session pertama itu jam 3.30 sore. 15.30. Yang itu yang klaster 1. Itu dibuka. Nah, disitulah Ibu Eli kuasa hukum dari Pak Egy Sujana itu dan dia mengatakan, saya pegang kok, saya lihat ada embosnya, saya lihat ada watermark. Sementara kuasa hukum yang lain itu, oh tidak, begini. Ya, apa yang dia lihat ketika keluar dari ruangan itu mengadakan press conference, itu kebalikan semua dia bicara. Kenapa mereka bisa seperti itu, Bang? Ya wajar lah kalau namanya tersangka kan jadi pembelaan untuk mencari opini publik untuk memihak dia kan. Jadi kusut aja, memang pikirannya kusut semua itu. Nanti sidang tuh kapan, Bang? Gini, ini kan klaster 1-nya belum diperiksa nih. Oh ya. Saksi ahlinya belum diperiksa, ya. Yang saya dengar kan saksi ahli atau saksi meringankan kan Rocky Gerung katanya diajukan kan, dia kan belum diperiksa. Ya. Ketika itu udah diperiksa semua, ya kan, artinya kan tinggal dimajukan ke proses penuntutan P21 kan gitu. Ya, ke kejaksaan. Ya, kejaksaan. Ya kalau kami berharap sebetulnya setelah diperiksa mereka ini sebaiknya ditahan.
Kenapa? Biar nggak ada lagi kegaduhan. Karena kegaduhan sudah diciptakan oleh mereka. Pengulangan lagi perbuatan mereka gitu. Ya, langsung ke kejaksaan. Kan ditawarkan nih sama Polda. Ajukan saja pra peradilan. Tapi mereka ini jebakan Batman menurut mereka kan. Artinya kegaduhan ini selalu muncul, ya, bangkit kembali seperti zombie. Ya, Itu karena mereka masih di bebas. luar masih bebas. Ya kan? Karena mereka masih bebas. Dan ya juga media kan senang nih ada berita. Iya kan? Oh ini menarik loh. Ini drama ini rupanya ratingnya tinggi terus ya. Ratingnya tinggi terus. Kenapa Bang? Hah? Kenapa setiap bahas ijazah Pak Jokowi ratingnya tinggi? Berarti masyarakat Indonesia sangat mencintai Pak Jokowi. Iya, ini dia. Ini dia. Ini benar-benar kesimpulan yang Karena luar akhirnya biasa nih. memang akhirnya karena saking penasarannya dan saking Ya. cintanya masyarakat Indonesia Ya. ingin melihat seperti Sebenarnya apa kebenarannya. Kebenarannya. Benar Mas Uki. Nah, kalau bicara kebenaran, Abang kan dilaporkan terkait menggunakan dokumen palsu. Apa langkah konkret yang akan Abang ambil? Ya, kita begini aja. Kita dengan akal sehat aja. Scan ijazah itu kok dokumen palsu. Scan ijazah Pak Jokowi. Ya. Dengan keyakinan saya itu asli. Scan, bukan ijazah asli. Betul kan? Ya, Dian Sandi pun sama. Ya kan? yang digunakan juga Yang sama. dibuatkan sama. Pas kita lihat dengan ijazah yang asli, kan sama. Ya. Dengan ijazah pembanding, kan juga sama. Kita tanyakan ke dia, mana ijazah aslimu? Dia tunjukkan, tapi di blur. Dan itu sama juga kayak fotokopi juga, kan scan juga. Mhm. Mana yang asli? Pegang nggak? Nggak ada. Di mana sebetulnya? Satu itu. Ya. Yang kedua, kalau yang mempunyai ijazah itu adalah Pak Jokowi yang berkeberatan, ya wajar, bisa itu. Kan nggak ada itu gitu. Iya kan? Ya buat saya, ya apapun yang terjadi ya saya harus hadapi, biar bagaimanapun. Yang jelas menurut dari kuasa hukum dan sebagainya, ahli-ahli hukum itu, dia bilang itu adalah sesuatu ya buat menekan secara intimidatif aja. Kan gitu. Karena legal Supaya Abang standing-nya tidak nggak- melawan lagi. tidak melawan, Mhm. ya kan? Ya kan kita paham. Waktu itu saya pernah diinterupsi. Kok ini berani muncul terus nih? Si Roy kan nunjuk-nunjuk saya. Kok berani muncul lu? Bohong-bohong terus ya? Saya kan ketawa gitu. Karena apa yang dia ngomongkan bohong itu, dia sendiri adalah pembohong besarnya. Saya simpel aja saya katakan itu. Ya kan? Abang kalau ketemu Mas Roy Suryo di luar talk show gitu gimana Bang? Dulu sih oke lah, ya. Tapi sekarang saya udah punya sibukan masing-masing, ngapain lah, capek juga urusan kayak gituan. Nah, ini yang menarik. Kalau ketemu dengan Mas Roy, itu seperti apa? Kan kalau kita lihat Abang sudah ikut mendampingi dan memperjuangkan Pak Jokowi ini sejak tahun 2012. Ya. Pada saat itu kan Mas Roy Suryo juga masih dekat-dekat. Oh ya dekat lah dia yang bawa mobil SMK itu. Aha. Ya maka aku bilang ini ada sesuatu sakit hati. Mungkin gak diangkat jadi menteri, mungkin gak diangkat jadi somebody misalnya. Ya, bisa saja itu. Kan kalau kita lihat ya Pak Jokowi ini tidak memiliki partai. Ya kan? Seseorang presiden yang baru pertama kali di Indonesia nggak punya partai untuk itu. Apakah Pak Jokowi harus menentukan ini jadi menteri? Kan enggak, pasti kan partai-partai itu yang menentukan juga. Bisa diusulkan ini, dia bilang, oh enggak, saya nggak setuju. Apakah Pak Jokowi harus memaksakan diri? Kan harus di ini kan juga gitu. Ini secara akal sehat aja, kalau logika kita. Harus mengakomodir semua Akomodir ya. semua. Ya. Kan mesti begitu. Ya. Ya kalau di luar talk show ngobrol sama Pak Roy bisa itu nggak pernah sama sekali. Pernah, nggak masalah kalau saya kan profesional aja. Kalau kita mau tarung aja di ini. Setelah itu nggak masalah buat saya gitu. Oh. Ya kan? Ya kita kan sudah biasa lah kalau kita di organisasi juga kayak begitu gitu kan.
Apalagi di partai politik lempar-lemparan asbak juga bisa gitu. Setelah selesai diketok, plek selesai, udah selesai ngapain lagi bicara gitu. Ya kan? Abang nggak capek bang? Kalau Mas Yan nanya gitu semua juga pasti capek Mas. Pak Jokowi capek nggak? Pasti juga capek. Biar bagaimanapun hal ini bukannya apa, ini sesuatu yang remeh-temeh gitu. Yang gampang untuk bisa diselesaikan itu. Orang sudah terang benderang semuanya, apa semuanya. Kok masih cari-cari, udah selesai itu kemarin foto, masalah foto kan? Makanya saya bilang, mereka ini adalah konsisten Ya. dalam inkonsistensi. Apa bohongnya? Mas Gibran capek juga. Kan Bang Andi kapan ketemu sama Mas Gibran? Sebulan setengah lah kayaknya. Apa sih responnya Mas Gibran? Oh santai banget dia mah. Persis kayak bapaknya. Santai gitu. Emang natural begitu ya? Natural gitu loh. Tapi yang menarik kalau dia, Mas Pandi, kalau spotlight, saya tidak mau lah gitu loh. Maksudnya? Spotlight itu artinya perhatian dari publik, mass media dan sebagainya itu ke Mas Gibran, dia nggak terlalu suka. Karena itu adalah miliknya presiden. Oke. Saya ini hanyalah pembantu presiden gitu loh. Apa yang ditugaskan presiden, saya harus penuhi dan saya harus turuti. Yang Saya nggak tidak diperintahin pernah dia mau- nggak melakukan. Tidak mau melangkah presiden. Jadi selama ini kalau dia di daerah di mana itu tuh ditugaskan oleh presiden. Oh gitu. Bukan kemauan dia harus berangkat. Enggak. Semuanya harus begitu. Ya makanya all president man kan. Benar. Itu yang disampaikan Mas Gibran ke Saya. Pandi. Disampaikan ke saya untuk masalah itu. Dan saya sangat respect seorang anak muda yang dikatakan pelangap-pelongo dan sebagainya, tidak mempunyai visi, tidak mempunyai suatu wawasan. Terjawab sudah. Benar nggak? Di mana G20? Coba. Seorang paling muda, wakil presiden, gitu kan? Bagaimana dihormati oleh senior-senior teman-teman bapaknya katakanlah. Ya kan? Berbicara dengan bahasa Inggris yang lugas, dengan intonasi yang bagus, dengan mimik yang bagus, ya. Yang selama ini dikatakan oleh mereka itu tidak bisa berbahasa Inggris. Ya kan? Masuk di akal nggak? Mas Gibran ini kan kuliahnya di Singapura. Tidak bisa berbahasa Inggris. Tidak bisa berbahasa Inggris. Padahal secondary school ya, mulai dari SMP. Secondaries dari SMP-nya di situ, SMA-nya di secondary school di situ. Ambil pula di UTS Inserts, di foundation-nya. Di mana dia nggak bisa bahasa Inggris gitu. Kalau Tifa iyalah pasti nggak bisa dia. Dia ini namanya ke situ lagi. Nah, iyalah. Konstitusi dibilang Bang, undang-undang. Abang kalau mimpinya Pak Roy sama Pak Arismon dan Tifa nggak? Kalau mimpi nih, kalau tidur Mimpi. gitu. Alhamdulillah saya nggak pernah mimpi dengan mereka. Ya gitu. Artinya pertarungan ini ya sudah berjalan Jalan sebagaimana. aja sebagai itu. Ya kan? Yang penting adalah bahwasannya saya ini bukan membela seorang yang korupsi. Dan saya tidak melakukan korupsi. Karena ini saya membela suatu kebenaran melawan kezaliman. Bang, kalau ada orang yang meneliti atau mencari ijazah sampai ke luar negeri, itu kan biayanya mahal, Bang. Oh pasti mahal dong. Ada sesuatu, pasti kan ada yang membiayai dong. Kalau misalnya dia nggak keluar dari sendiri. Begini aja lah, ini kakinya udah ibaratnya mau masuk ke dalam satu udah ke jurang gitu loh. Masa dia membiayai untuk masuk ke jurang? Ya nggak? Di mana akal pemikirannya? Berarti kan dia sudah memperhitungkan semua konsekuensinya itu. Nanti kalau gua masuk, tabungan gua masih nambah nggak? Tapi kan ancaman hukumannya kan lama Bang, 12 itulah, tahun kan, kalau kan di ada kompensasi kalau misalnya quote-unquote nih ya, Ya. kan bisa ada kompensasi. Karena ini menarik begini loh. Ya. Dalam suatu TV swasta nasional itu, saya punya sahabat itu Faisal Assegaf, ya kan? Saya ada di situ juga tuh pada saat itu. Oh, Ya. saya nonton tuh yang Nonton, diskusi kan? itu kan. Dengan Refli Harun, sampai Refli Harun gelagapan seperti apa. Dibuka aja tuh rekeningnya, kan begitu. Ya kan? Dengan Roy Suryo juga
Coba. Apa dibalikkan Marusura? Yang menuduh harus membuktikan dong. Ini kan makan ludahnya sendiri. Mengenai ijazah juga begitu kan. Kalau kita Yang menuduh harus membuktikan. iya, seperti itu. Artinya apa? Ya, Faisal Asgaf orang dalam sebelum mereka pecah. Berarti dia paham betul. Oh, mereka udah pecah kongsi ya? Pecah. Udah pecah. Dan saya selalu sama Bang Faisal Asgaf dengan konsistensinya dengan apa bahwasannya apa yang mereka lakukan itu sudah di luar track sebagai seorang ilmuwan. Itu yang akhirnya membuat Faisal Asgaf keluar. Bang, menurut abang ya, Mas Roy CS ini menyangka nggak bahwa dia akan menjadi tersangka? Ya jelas lah, mana ada orang mau dibilang jadi tersangka gitu loh. Nggak, dia nyangka nggak bahwa, oh ternyata gue dilaporin, gue jadi tersangka gitu? Menurut saya enggak. Dia kan pede banget. Seperti kebal hukum kan. Dijadikan tersangka tuh kelihatan dong waktu diperiksa aja. Rismon pucat kayak jalannya seperti apa. Ya kan. Sebetulnya pada saat itu mereka ditahan. Kan katanya ada saksi meringankan untuk kita. Ada keputusan-keputusan lain lah. Yang di luar jangkauan kita ibaratnya. Yang akhirnya mereka dibebaskan. Yang berharap sebetulnya setelah dibebaskan itu ya jangan buat kegaduhan. Tapi eskalasi semakin tinggi kegaduhan-kegaduhan itu. Artinya kalau sebagai tersangka mereka akan ditahan, kegaduhan ini akan selesai. Berarti artinya kita tinggal menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Mengurangi kegaduhan-kegaduhan itu. Karena kan mereka punya afiliasinya kan masih banyak di luar. Sekurang-kurangnya akan meredam kegaduhan-kegaduhan itu. Sambil menunggu proses penuntutan. Kan begitu. Dan bisa mempercepat sebetulnya. Gak usah dipanggil satu-satu, langsung di situ kan udah bisa langsung diproses pemeriksaan selanjutnya kan begitu. Seharusnya kan begitu. Kan selama ini kan yang dilakukan Polda juga. Karena ini kan jadi presiden nanti dengan Polda-Polda yang lain loh. Iya. Pasti. Karena dinilai lamban jadinya Bang. Iya, Ya? akan ada terjadi seperti itu. Ada suatu keistimewaan misalnya. Terlepas dari itu ya kita dukung penuh lah Polda Metro Pak Jokowi Jaya. sempat berpikiran seperti itu juga nggak sih Bang? Ya kalau kita membaca pemikiran beliau kan juga nggak pernah mengatakan secara terbuka atau apalah. Tapi bahasa kebatinannya kita bisa lihat lah. Seperti apa gitu. Karena ini terlalu lama masalahnya. Pak Prabowo kayaknya tidak terlampau intervensi ya dalam kasus ini. Ya. Yang ini menarik memang dan memang seharusnya begitu. Karena ini bukan proses secara politik, ini proses hukum real sebetulnya. Di sinilah hukum kita kan diuji nih. Di sini. Apalagi adanya reformasi kepolisian. Ini menarik sebetulnya. Dan apa yang dilakukan Pak Presiden kita itu sudah on the track lah. Tidak ada itu kita. Karena ini murni ya, bicara hukum. Jadi artinya penegakan kasus yang dialami dalam kasus ijazah ini dengan 3 tersangka itu sebagai ujian dari reformasi Polri juga Ya, sebenarnya. salah satunya ya, bisa dilihat dari situ juga. Saya masih penasaran. Sebenarnya Bang Andi dan kawan-kawan tahu nggak siapa sih yang mengorkestrasi soalnya? Masih aja. Ini kita pakai apa? Pakai prediksiologi atau alam gaib nih? Saya nggak bilang nyebutin, tapi Bang Andi tahu apa enggak gitu. Ya, kita tanya pada rumput yang bergoyang. Ya. Ya. Saya telepon Ebit Giade dulu. Kalau Bang Andi memperkirakan ini akan berapa lama lagi sih Bang? Isu ini akan terus bergulir. Semoga Kalau on the 2026 track ada ya, hal yang baru kalau lah. menurut saya ya, kalau on the track, Januari ini bisa masuk sebetulnya persidangan. Karena menurut saya di kejaksaan itu cepat. Karena kan ya di samping Abang mengatakan ini menjadi isu yang kuat juga di media, tapi kan kalau kita lihat publik sendiri kan juga sebenarnya juga sudah mulai merasa lelah sebenarnya dengan menghadapi ini. Kalau kita kalau kita tanya semua kalau ibaratnya gini ya, jadi kecanduan gitu loh orangnya. Lelah, tapi masih pengen penasaran. Lelah tapi sambil lelah tapi masih pengen gitu ya. Pengen gitu loh. Betul kan? Ini seperti
Nonton sinetron lah kita. Ya, ini seperti makan kuaci, Bang. Wah, betul. Nggak berhenti-berhenti tuh kita. Nggak berhenti-berhenti. Kenyang Iya. enggak, capek iya. Capek iya. Tapi makan terus Kan gitu. makan terus kita. Nah, itu begitu. Apa yang terjadi kan kayak dulu kalau nonton sinetron sampai 3 tahun ada tuh tersanjung. Cinta Fitri. Kan gitu kan banyak. Tapi kalau kita berharap sih ya Januari sebetulnya harusnya kelar. Januari Artinya, kelar. Harusnya kelar. Gitu loh. Karena sudah ada light issue. Gelar perkara khusus yang sebelah lama ini sudah enggak. Kalau kita bicara tadi apa namanya? Lat for Independent. Ya. Lat for Independent itu regulasinya kan nggak ada. Nggak ada regulasinya. Artinya sia-sia permintaan mereka terhadap itu. Itu permintaan. Kalau itu bilang permintaan, sidang dulu dong. Minta ke hakim. Karena tidak ada aturannya, Karena jadi minta minta ke hakim. Jadi Hakimlah yang memutuskan. Hakim yang memutuskan. Jadi jurisprudensi hakim ya? Lah ya dong, diskresinya hakim. Minta sama hakim dong ngomong. Bukan sekarang minta gitu loh. Orang nggak ada peraturannya. Jadi ibaratnya dikasih hati minta jantung. Sudah permintaan gelar perkara Perkara khusus khusus. dipenuhi, kemudian sekarang minta lapor independen. GPK itu, gelar perkara khusus itu pasti menyetop semua pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya yang sedang berjalan. Kan Ya, begitu. ya. Setelah ini baru dilakukan. Gitu loh. Kan mereka di GPK ini berharap bahwasannya mereka kayak dapat SP3. Kan begitu. Dilepas dari status tersangka itu. Malah dikuatkan oleh Polda Metro Jaya. Ya kan? Itu yang akhirnya membuat abang yakin Januari Januari yakin. bisa udah Yakin artinya itu mestinya itu selesai kasar satunya selesai itu semua ya. Masuk Cepat, di akan kejaksaan lebih itu pasti cepat. akan cepat. Ini pasti akan berujung tetap ke pengadilan ya? Tidak ada kata mundur, itu memang masuk ke arena publik udah. Pengadilan. Dalam satu... langkah-langkah mediasi mungkin yang akan dilakukan. Tidak ada lagi kata mediasi. Dan Roy Suryo CS juga menolak juga kan mediasi? Ya, begini juga. Nggak masalah. Dalam beberapa diskusi kita berdebat soal perlu tidaknya ini diselesaikan di pengadilan. Kok sampai ke pengadilan sih gitu? Ya, jadi kan begini. Dulu juga Pak Jokowi pernah cerita waktu beberapa bulan yang lalu lah. Mungkin 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Kalau mereka minta maaf itu, nggak ada masalah seperti ini. Kalau Bang Roy CS minta maaf, Iya dong. Seorang peneliti kalau salah itu kan pasti akan mengaku, wah ini saya salah. Thomas Alva Edison itu penelitian keberapa dia baru berhasil? iya. 900 kali ya, baru dia bisa berhasil. Lah ini yang diteliti juga ijazahnya fotokopi misalnya, bukan ijazah yang primernya, ijazah si Pak Jokowi. Terus juga studi komparatif dari ijazahnya pembanding juga tidak ada. Semuanya asumsi dia, semuanya klaim dia. Berdasarkan apa? Mungkin data Google atau data-data yang di luar yang valid resmi dan mengatakan itu palsu. Sakit nggak dibilang gitu? Tapi karena dalam buku Jokowi White Paper itu diklaim sebagai tulisan ilmiah, sebagai kajian ilmiah, dan harus dijawab ilmiah juga, masuk akal nggak sih Bang? Nggak perlu jawab, itu buku sampah. Dia punya ISBN nggak? Coba tanya dulu. Syarat untuk membuat buku itu. ISBN nggak ada, karena memang dibagikan secara... Kata siapa dibagikan? Dia jualan di Sydney. Sekarang dia jualan kok. Mana dibagikan? Tanya. Nggak ada itu dibagikan. Di sini kan dia jualan. Ya, kalau di jualan harusnya ada ISBN. Ayo dong. Kan semua peraturan ditabrak sama mereka. Apakah itu seorang ilmuwan? Sertifikat sebagai ilmuwannya tidak ada. Afiliasi dari universitas ada nggak? Bagi dia seorang akademis? Kan nggak ada. Rismon sudah dipecat dari Unrap. Siapa? Apa mereka punya? Tiga-tiga ini bermasalah. Saya katakan itu. Jadi memang kalau kita lihat proses hukumlah yang harus yang segera menyelesaikan. segera ini. menyelesaikan itu. Karena kalau tidak ada putusan hukum, diskusi ini nggak akan berhenti Tidak akan berhenti. sampai nanti pemilu 2029. Setelah Karena- itu akan lanjut lagi. Karena ditunggangi oleh kepentingan
politik. Berarti Tokoh besar, sosok besar seperti saya tadi ya. berarti memang ini murni politik ya? Bukan murni politik, ditunggangi Ditunggangi untuk kepentingan politik. Tapi ketika itu masuk proses hukum, ini kan jelas politik, hukum. Hukum. Tapi Supaya sebelum jangan tidak berlarut-larut. Tidak berlarut. Harusnya begitu. Bang, kalau misalkan Mas Roy CS ini, seperti yang tadi Abang bilang, meminta maaf terhadap Pak Jokowi, gimana? Pasti Pak Jokowi akan memberikan maaf. Pasti ya, sebagai manusia. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaafkan iya, tapi proses hukumnya Bang? Pasti akan jalan. Kenapa? Itu hukum sudah berjalan. Karena sudah berjalan. Tapi kan mungkin karena Pak Jokowi mereka udah minta maaf, Pak Jokowi udah maafin, mungkin intensitasnya agak lebih berkurang ya? Ya mungkin ada suatu kebijakan-kebijakan di Dari dalamnya. hakim. Ya kan? Karena saya ingat dulu Pak Jokowi bilang, ya kalaupun itu mereka akan ditahan, akan divonis, saya akan minta yang seringannya, vonisnya itu. Itu Pak Jokowi yang ngomong tuh? Ngomong sama saya juga. Dia nggak pernah mau punya musuh Pak Jokowi itu. Pak Jokowi itu masih memikirkan bahwa ini hal sesuatu yang tidak perlu sampai pengadilan awalnya. Tapi karena eskalasi dia naik terus, pembohongannya terus, sehingga terbelahlah masyarakat kita di lapisan paling bawah. Coba, banyak yang kena prank kan? Profesor bos, kena prank tuh banyak. Coba. Dikasih tunjukin ijazahnya Pak Jokowi. Embosnya ada, watermarknya ada, lintasan merahnya. Apa yang dibilang? Fotonya baru. Coba. Saya ini 50 tahun. Masalah fotografi, umurnya 57 tahun. Berarti di umur usia 7 tahun udah jadi pengamat. Oh, Udah jadi fotografer. Fotografer profesional. Hebat kan? Makanya aku bilang konsisten dalam inkonsistensi. Oke. Baik, ini yang memang harus kita tunggu supaya Iya. tidak berlarut-larut lagi. Betul. Kita pesan dong, pesan tahun baru nih buat Bang Roy dan kawan-kawan ini. Saya bukan Bang Roy dan kawan-kawan, saya untuk masyarakat Indonesia. Oh, buat masyarakat Ya. Indonesia, oke. Apa Bang? Menjelang tahun 2026 ini, kami berharap tahun 2026 ini negara kita semakin maju, ya, dan juga semakin kuat, walaupun didera dengan tahun 2025 ini dengan musibah-musibah. Ya kita berdoa bersama-sama tahun 2026 ini negara kita makin maju dan tidak ada musibah-musibah lagi. Dan semua proses-proses yang terjadi masalah hukum di 2025 ini dengan suatu drama yang sangat menarik ya. Drama ijazah palsu ini di awal tahun 2026 ini bisa diselesaikan dan maju di pengadilan sehingga secara terang benderang bahwasanya hukum itu ditegakkan dan hukum itu bisa memutuskan bahwasanya apa yang telah dilakukan diberikan oleh Pak Jokowi kepada masyarakat Indonesia dalam karya-karyanya juga dan juga dalam hal ini yaitu ijazah yang selama ini dikatakan palsu itu bisa dikatakan sudah selesai dan ijazahnya adalah asli 1000%. Bener-bener jokman ini. Benar-benar Jokman, Jokowisman. Terima kasih Bang Andi Azwanto hadir di Tutup Poin Aja. Mas Yaib, makasih banyak. Iya. Sobat Sindo, hukum harus bicara di atas segala kata agar zombie polemik ini benar-benar sirna dan kebenaran tetap tegak paripurna. Saya Eka Kesuma. Saya Gai Porto Sigit. Sampai jumpa. To the point aja.